Halo sahabat bumi, kembali lagi di channel Fakta Hijau yang akan memberimu informasi seputar lingkungan hidup. Nah, pada video kali ini kita mau bahas nih tentang nikel. Kalian tahu nggak sih apa itu nikel? Pasti udah tahu dong dengan salah satu sumber daya tambang ini. Terus, apa sih manfaat nikel bagi kehidupan? Apakah nikel berpotensi untuk mengatasi krisis iklim? Nah, mari kita bahas di video kali ini. Apa itu nikel? Kalian pernah nggak sih secara langsung melihat salah satu sumber daya alam ini? Nah, nikel ini adalah salah satu hasil tambang yang banyak digunakan di berbagai sektor kehidupan. Nikel merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling banyak ditemui khususnya di kerak bumi. Nikel memiliki ciri-ciri mengkilap serta berwarna putih keperak-perakan. Karena termasuk dalam jenis logam, nikel ini merupakan konduktor atau penghantar listrik dan panas yang cukup baik. Di Indonesia, berbagai perusahaan tambang juga banyak menggali dan mengolah nikel. Adapun persebaran biji nikel di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua, dan Kalimantan. Di Sulawesi, salah satu pusat industri tambang ini khususnya terdapat di Morowali dan Morowali Utara. Banyaknya penambang nikel seiring dengan kebutuhan nikel yang meningkat setiap tahunnya, menurut Australia Department of Industry, Innovation and Science pada kuartal Juni 2022, konsumsi nikel global naik sebesar 0,8% dari kuartal Maret. Permintaan nikel secara global mencapai hampir 2,9 juta ton pada 2022. Konsumsi nikel selanjutnya diperkirakan akan tumbuh kuat selama 2 tahun ke depan. Terus apa sih manfaat nikel bagi kehidupan? Nikel sering digunakan dalam pembuatan peralatan dapur seperti wajan, sendok garpu, pemanggang roti, dan alat-alat masak lainnya karena sifatnya yang tahan terhadap goresan dan tahan terhadap panas. Kemudian nikel juga digunakan dalam pembuatan koin karena sifatnya yang tahan terhadap goresan dan tidak mudah terkikis. Selain itu, nikel juga digunakan dalam industri pembuatan pesawat terbang, pembuatan reaktor nuklir, baterai, alat-alat medis, bahan kosmetik, mesin, dan masih banyak lagi. Komoditas nikel semakin populer seiring berkembangnya berbagai solusi mengatasi krisis iklim, yang mana salah satunya pengembangan kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan listrik ini diharapkan dapat menurunkan emisi karbon di atmosfer sehingga dapat memerangi perubahan iklim. Wah, banyak banget ya manfaat dari nikel ini. Tapi sahabat bumi tahu nggak sih dibalik banyaknya keuntungan yang diberikan oleh nikel ini, ternyata nikel juga bisa menjadi bencana loh. Salah satu kawasan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah telah dilanda banjir. Banjir tersebut bahkan masuk ke area tambang hingga sejumlah pekerja nyaris terbawa arus air. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, banjir tersebut melanda PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang berlokasi di Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa malam tanggal 25 April 2023 lalu. Ketinggian air nyaris mencapai lutut orang dewasa. Air juga terlihat deras mengalir hingga aktivitas pekerja tambang harus dihentikan. Lalu siapa yang akan disalahkan atas terjadinya peristiwa ini? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah menyebut bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Morowali adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dapat dilihat dari respon pemerintah di setiap kejadian bencana ekologis seperti ini. Tidak ada yang berani untuk melakukan tindak tegas terhadap perusahaan dan terkesan menghindar dari realita yang terjadi.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi, Sulawesi Tengah, mengatakan banjir yang melanda kawasan industri pertambangan nikel milik PT IMIP bukan kali pertama terjadi. Banjir yang terus hadir akibat penghilangan hutan dari ekspansi wilayah konsesi tambang di hulu pertambangan kemudian menghadirkan kerugian ekologis dan sosial serta ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat yang berada di sekitar tambang dan pekerja yang bermukim di sekitar lokasi industri. IMIP harus mengakui kejahatan lingkungan yang telah dilakukan selama ini dan pemerintah harus berani menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan. Tidak hanya menyerukan perbaikan lingkungan saja, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan juga harus ditanggung oleh perusahaan dan juga pemerintah harus berani menjatuhi hukuman atau sanksi secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wah, padahal nikel sangat berpotensi dan dibutuhkan untuk transisi energi agar kita tidak melulu mengandalkan sumber energi dari fosil, tapi malah tata kelola pertambangannya sendiri yang amburadul. Bahkan Greenpeace Indonesia telah memprediksi kebutuhan nikel meningkat pada 2050. Tata kelola pertambangan nikel dapat menjadi persoalan serius jika penerapan analisa dampak lingkungannya tidak dilakukan dengan benar, apalagi aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus peran pemerhati lingkungan dalam pembahasan AMDAL. Nah, sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Fakta Hijau agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi seputar lingkungan hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.